Bayu merapatkan jaketnya. Udara malam menusuk tulang, meskipun mesin motornya masih hangat setelah perjalanan terakhir. Ia menepi di pinggir jalan sepi sambil menatap layar ponsel. Hanya satu pesanan yang masuk, lokasinya di sebuah gang kecil di daerah yang terkenal angker. Nama pemesan itu, Sari. Bayu ragu sejenak. Hatinya terusik oleh cerita-cerita seram yang kerap ia dengar dari rekan-rekannya sesama tukang ojek online. Namun, ia menepis keraguan itu. Ah, siapa tahu ini rejeki, gumamnya. Lagi pula, foto di aplikasi menunjukkan seorang wanita muda berwajah teduh dengan senyum manis. Motor melaju pelan saat Bayu memasuki gang itu. Gelapnya mencekam, lampu jalan terlihat jarang, dan bayangan pepohonan di sisi kiri kanan seperti menjulur ke arahnya. Tak ada suara selain dengung motor dan gesekan daun diterpa angin. Sesampainya di titik penjemputan, ia menghentikan motor di depan sebuah rumah tua yang terlihat tak terurus. Bayu mengernyit, merasa ada yang aneh. Rumah itu tampak kosong, tapi pintunya terbuka sedikit, seperti mengundang. "Halo, ini saya Bayu, ojek online," serunya sambil memandangi layar ponsel untuk memastikan lokasinya benar. Tak lama, dari dalam rumah itu, langkah kaki pelan terdengar. Seorang wanita keluar dengan kebaya hijau yang anggun, kulitnya pucat tapi bersinar di bawah remang lampu gang. Rambut panjangnya tergerai rapi, membingkai wajah yang lebih cantik dari foto di aplikasi. Bayu terpana sejenak. "Maaf membuat Anda menunggu," katanya dengan suara lembut. Senyumnya tenang, tapi tatapannya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayu menelan ludah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimutinya, seperti angin laut yang basah dan menusuk. Enggak apa-apa, Mbak. Yuk, kita jalan," ucapnya gugup sambil membetulkan posisi helm. Wanita itu hanya mengangguk, kemudian naik ke motor dengan gerakan anggun. Bayu merasa sedikit lega, namun tetap tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang ganjil. Saat melirik spion, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan wanita itu tak tampak di kaca. Detik itu, tubuhnya mendadak kaku, seperti ingin berteriak tapi tak mampu. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lembut wanita itu terdengar, "Jalan saja, Mas. Nanti saya tunjukkan arahnya." Tanpa sadar, tangannya memutar gas, dan motor melaju perlahan meninggalkan gang gelap itu. Perasaan takut menggelayuti pikirannya, tetapi ia tak bisa berhenti. Suara wanita itu, meski lembut, seolah memerintah tanpa kata. Bayu hanya bisa berharap bahwa perjalanan ini akan segera berakhir. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi malam yang takkan pernah ia lupakan. Bayu melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Jalanan malam semakin sunyi, dan hawa dingin terasa menusuk lebih tajam. Ia melirik ke ponselnya yang terpasang di holder untuk memastikan rute, tapi layar itu tiba-tiba mati total. Tidak hanya ponselnya, lampu jalanan juga mulai redup, satu persatu padam seperti lilin yang ditiup angin. "Mas, lurus saja, jangan belok-belok," suara lembut penumpangnya terdengar, memecah kesunyian yang kian mencekam. Bayu hanya mengangguk tanpa menoleh, berusaha mengendalikan rasa takut yang semakin mencengkeram. Namun, perasaan ganjil mulai menyelimuti. Jalan yang seharusnya ia kenal, tiba-tiba terasa asing. Aspal berubah menjadi tanah kasar, dikelilingi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Tidak ada lagi rumah penduduk, hanya gelap dan kabut yang menggulung, membuat jarak pandang semakin terbatas. Bayu menggigit bibir. Hatinya berteriak untuk berhenti, tetapi tubuhnya seakan tak mau mendengarkan. Tangannya tetap memegang setang motor dengan erat, dan kakinya terus menginjak pedal gas. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa motornya melaju. "Kok rasanya makin jauh ya, Mbak?" Bayu memberanikan diri bertanya, meski suaranya terdengar bergetar. Penumpangnya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, wanita itu berkata pelan, "Kadang, untuk mencapai tempat yang kita tuju, kita memang harus melewati jalan yang berbeda." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi nada suaranya membuat Bayu merinding. Ia melirik spion, berharap bisa melihat wajah wanita itu untuk memastikan keadaannya. Namun, hanya kegelapan yang terlihat. Bayu tak bisa melihat apapun, bahkan sosoknya sendiri di atas motor. Rasa panik mulai menguasai. Ia menghentikan motor mendadak, lalu menoleh ke belakang.
Wanita itu masih ada di sana, duduk dengan tenang, tatapannya menembus Bayu dengan sorot mata dingin namun penuh keanggunan. "Kenapa berhenti, Mas? Apakah Mas takut?" tanyanya, suaranya begitu lembut tetapi mengandung sesuatu yang membuat Bayu merasa tertekan. Bayu menggaruk kepala, mencoba mencari alasan. Enggak, Mbak. Cuma, ini, jalannya kayak nggak beres." "Ya, kok saya nggak kenal, padahal saya sering narik daerah sini." Wanita itu tersenyum kecil, senyuman yang tak menawarkan ketenangan. "Jalan ini tidak semua orang bisa temukan. Hanya mereka yang terpilih yang bisa melewatinya." Hati Bayu berdegup kencang. Perkataannya terdengar aneh, tetapi ia merasa tak mampu berdebat. "Ya sudah, kita lanjut." "Ya," ujarnya dengan suara pelan, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Motor kembali melaju. Kali ini, angin dingin semakin kuat, seperti datang dari segala arah. Telinganya menangkap suara gemuruh, seperti debur ombak yang menghantam karang. Bayu tahu ia sedang berada jauh dari pantai, tetapi suara itu semakin keras, membuatnya semakin kebingungan. Tiba-tiba, wanita itu berkata, "Belok ke kiri, Mas. Jangan lewat kanan." Bayu mematuhi perintah itu tanpa berpikir, tetapi saat ia melihat ke arah kanan, bulu kuduknya meremang. Sebuah bayangan hitam besar berdiri di tengah jalan yang seharusnya ia lewati, memandangnya dengan mata merah menyala. Tanpa sadar, Bayu memacu motornya lebih cepat. Jantungnya berdetak tak karuan, tetapi penumpangnya tetap tenang, seperti tidak terganggu oleh apa yang baru saja mereka lewati. "Mbak, ini kita mau kemana sebenarnya?" tanyanya dengan nada hampir putus asa. Wanita itu tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang membuat Bayu merasakan hawa dingin menelusup ke tulangnya. "Kita menuju tempat di mana semua cerita bermula, Mas Bayu." Bayu merasa darahnya berhenti mengalir. Wanita itu menyebut namanya tanpa pernah ia beritahu. Sejenak ia ingin berhenti, tetapi tubuhnya seolah tidak lagi miliknya. Ia hanya bisa terus melaju, menuju ke tempat yang masih menjadi misteri. Motor Bayu terus melaju, meski jalan yang dilalui semakin tidak masuk akal. Pemandangan di sekitar berubah drastis. Pohon-pohon yang tadinya berdiri menjulang kini tampak seperti sosok-sosok kurus, melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Tanah yang ia lalui seperti pasir pantai, lembut tetapi anehnya motor tidak tergelincir. Hati Bayu terus bergemuruh. Ia ingin bertanya lagi, tetapi rasa takut menahan lidahnya. Setiap kali ia mencoba berbicara, udara di sekitarnya terasa menekan, seolah melarangnya mengeluarkan suara. Ia hanya bisa mendengar tarikan napasnya sendiri yang mulai memburu. Penumpangnya, wanita bernama Sari itu, tetap duduk anggun di belakang. Sesekali, Bayu melirik melalui spion, tetapi setiap kali ia mencoba melihat wajahnya, bayangan di kaca itu tampak buram seperti diselimuti kabut. Akhirnya, Bayu memberanikan diri membuka mulut. "Mbak, kita sebenarnya mau kemana? Kok jalannya nggak kayak biasanya?" Wanita itu tersenyum kecil, meski Bayu tidak melihatnya langsung, ia bisa mendengar nada senyuman itu dalam suaranya. "Kita menuju rumahku, Mas. Tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang kuundang." "Rumah?" Bayu bergidik. Pikirannya berputar mencari logika, tetapi setiap jawaban yang ia temukan justru semakin menakutkan. "Rumah di mana? Ini udah kayak jauh banget, Mbak." Sari tidak menjawab. Sebaliknya, suara debur ombak semakin jelas terdengar. Udara dingin yang tadi menusuk kini berubah menjadi lembab dan asin, seperti ia sedang berada di dekat laut. Bayu mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, ini tidak mungkin. Ia tahu wilayah tempat ia menarik ojek malam ini tidak dekat pantai, tetapi kini, aroma khas air laut memenuhi hidungnya. Tiba-tiba, di depan mata, jalan yang mereka lalui terbelah menjadi dua. Di satu sisi, sebuah jembatan kayu rapuh membentang di atas kabut tebal, sedangkan sisi lainnya menuju ke sebuah hutan lebat yang gelap gulita. Belok kanan, suara Sari memecah keheningan, penuh kelembutan tetapi tegas. Bayu mengerutkan dahi. "Mbak, jembatannya kelihatan rapuh. Apa nggak bahaya?" Sari tidak menjawab. Bayu merasa semakin gelisah. Ia ingin berbalik saja, tetapi tangannya tetap memegang setang motor dengan kaku, seolah tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia menelan ludah dan melajukan motor ke arah jembatan seperti yang diperintahkan. Roda motor berdecit pelan saat menginjak kayu jembatan yang mulai bergerak.
Bayu menahan napas, berharap jembatan itu tidak runtuh di bawah berat mereka. Namun, saat mereka hampir sampai di tengah, sebuah suara keras menggema, seperti raungan makhluk raksasa dari bawah kabut. Bayu menghentikan motor dengan panik. Tubuhnya gemetar, tetapi penumpangnya tetap tenang. "Jangan takut, Mas. Kita sudah hampir sampai," ucap Sari tanpa sedikit pun terdengar gentar. Apa itu tadi, Mbak?" Bayu bertanya dengan suara bergetar. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi kabut di bawah mereka sebelum berkata dengan nada tenang, "Mereka penjaga jalan ini. Selama kau tidak berniat buruk, mereka tidak akan menyentuhmu." Bayu hampir kehilangan akal sehatnya. "Penjaga, maksud Mbak apa? Ini kita benar-benar mau kemana?" "Ke pantai selatan," jawab Sari singkat, suaranya bergema seperti bukan berasal dari tubuhnya. Bayu merasakan tubuhnya menjadi lemas. Kata-kata itu membangkitkan ingatan akan berbagai cerita mistis yang sering ia dengar, kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Ia menoleh ke belakang dengan tangan gemetar, dan kali ini ia melihat dengan jelas. Wajah Sari berubah. Mata wanita itu memancarkan warna hijau terang, dan senyumnya berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi manusiawi. Bayu segera memalingkan wajahnya, jantungnya seperti hendak meledak. Ia mencoba menggerakkan motornya kembali, tetapi kakinya terasa kaku. Seolah ada kekuatan yang mengurungnya di sana. "Jangan melawan, Mas," kata Sari, kini dengan nada yang lebih dingin. "Jika kau ingin selamat, patuhi saja arahku." Debur ombak terdengar semakin keras, dan kabut di sekitar mereka mulai menipis. Dari kejauhan, Bayu mulai melihat pantulan cahaya seperti bulan di atas air. Laut terbentang di depan mata, tetapi bukan laut yang biasa ia lihat. Airnya kehijauan, berkilauan di bawah sinar misterius yang tidak ia pahami. Saat itulah Bayu menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Perjalanan ini tidak sekadar antar penumpang biasa, melainkan sebuah undangan ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Debur ombak itu kini begitu nyata, menggelegar seperti sedang berbicara langsung ke telinga Bayu. Jembatan kayu yang rapuh di bawah motor tiba-tiba lenyap begitu saja, digantikan oleh pasir putih yang dingin dan basah. Bayu menatap sekeliling dengan mata membelalak. Di depan matanya terbentang pantai yang aneh. Air lautnya berkilauan dalam warna hijau zamrud, memantulkan cahaya redup yang tak jelas dari mana asalnya. Langit malam terlihat jauh lebih gelap, dihiasi bintang-bintang yang tampak terlalu dekat. Di kejauhan, suara gamelan samar-samar terdengar, bercampur dengan gemuruh ombak. Bayu merasa dadanya semakin sesak. "Mbak, ini di mana?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita di belakangnya turun dari motor dengan gerakan yang begitu anggun, seolah pasir tidak mengotori kebaya hijaunya yang berkilauan. Ia memandang Bayu dengan senyum tipis, tetapi ada sesuatu di balik senyuman itu, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Kau sudah sampai di tempat yang hanya sedikit orang bisa datangi," ucapnya. "Pantai selatan, Mas Bayu. Rumahku." Bayu hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kata-kata itu seperti menggema di kepalanya, membangkitkan bayangan dari cerita-cerita mistis yang selama ini dianggapnya hanya dongeng belaka. Tunggu. Bayu mengangkat tangannya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. "Mbak, ini semua nggak masuk akal. Pantai selatan, rumah. Apa maksudnya? Dan kenapa saya?" Sari menatapnya, dan kini matanya tampak berubah. Hijau terang berpendar dari kedua bola matanya, membuat Bayu memalingkan wajah seketika. "Kau dipilih, Mas Bayu. Aku sudah lama mengamatimu. Kau bukan sembarang orang." Bayu menggeleng dengan panik. "Dipilih? Apa maksudnya dipilih? Saya cuma tukang ojek biasa, Mbak. Saya nggak ngerti ini semua." Sari melangkah mendekat. Bayu bisa merasakan hawa dingin dari tubuh wanita itu, seperti hembusan angin laut yang mengandung aroma garam dan bunga melati. "Ketakutanmu wajar, Mas. Tapi aku tidak membawamu ke sini tanpa alasan." Bayu mundur beberapa langkah, tetapi kakinya tersandung sesuatu. Ia menoleh dan terkejut melihat benda yang tak seharusnya ada di pantai, sebuah cermin besar dengan bingkai emas, setengah terkubur di pasir. Dalam pantulan cermin itu, Bayu tidak melihat dirinya, tetapi sebuah pemandangan mengerikan, ribuan sosok hitam menyerupai bayangan berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Ia tersentak dan segera memalingkan wajah. Apa itu? Penjaga?"
jawab Sari dengan tenang. Mereka tidak akan menyentuhmu jika kau tidak mencoba melawan. Kau aman di sini selama kau percaya padaku. Bayu tidak tahu apa yang harus ia percayai. Jantungnya terus berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara malam terasa begitu dingin. Ia mencoba berpikir, tetapi otaknya serasa dipenuhi kabut. Jadi, saya harus apa sekarang? Tanyanya dengan suara lemah. Sari mendekatkan wajahnya ke Bayu, begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma bunga melati yang begitu tajam. Ikut aku, ucapnya lembut. Aku akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Sebelum Bayu sempat menolak, Sari berjalan perlahan menuju air laut. Anehnya, meskipun ia mengenakan kebaya yang seharusnya berat, langkahnya tidak meninggalkan jejak di pasir. Bayu tidak punya pilihan. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya mengikuti wanita itu. Dengan kaki gemetar, ia melangkah mendekati garis pantai. Air yang menyentuh kakinya terasa hangat, meskipun angin malam masih menusuk. Ketika mereka sudah cukup jauh dari daratan, Sari berhenti. Ia menatap ke arah laut yang tenang, lalu membalikkan badan untuk menatap Bayu. "Lihatlah ke dalam air," katanya. Bayu ragu. "Kenapa? Ada apa di sana?" Sari tersenyum, tetapi senyumnya itu kini terasa lebih menyeramkan daripada menenangkan. Kebenaran. Dengan tangan gemetar, Bayu menunduk dan menatap ke air. Awalnya ia hanya melihat pantulan wajahnya, tetapi kemudian sesuatu yang lain muncul. Di dalam air itu, ia melihat bayangan kehidupannya, masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang terlihat seperti masa depan. Bayu terkesiap. Ia melihat dirinya sedang berdiri di sebuah istana besar, dikelilingi oleh lautan hijau dan sosok-sosok gaib yang bersujud kepadanya. Di tempat itu, ia mengenakan pakaian kebesaran dan memegang sebuah tongkat berkilauan. "Ini, apa maksudnya?" Bayu menoleh ke arah Sari, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan penuh teka-teki. "Kau dipilih untuk sesuatu yang besar, Mas Bayu," jawabnya singkat. "Tapi keputusan tetap ada di tanganmu." Debur ombak tiba-tiba terdengar lebih keras, seperti memanggil nama Bayu. Hatinya berdebar semakin kencang. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, tetapi apa yang sebenarnya diinginkan wanita itu darinya, masih menjadi misteri yang menakutkan. Bayu berdiri mematung, terpaku pada bayangan dirinya yang terpantul di air. Kehidupan yang ia lihat di sana terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Sebuah istana megah berdiri di tengah laut hijau, dan dirinya terlihat begitu berbeda, agung, berwibawa, tapi juga menakutkan. Ia melihat sosok-sosok bayangan bersujud di hadapannya, menyerahkan takdir mereka dengan penuh kepatuhan. Tubuh Bayu gemetar. "Apa ini? Apa maksud semua ini? Saya hanya tukang ojek biasa. Kenapa saya?" tanyanya dengan suara serak. Sari berdiri tenang di dekatnya, anggun seperti seorang ratu di bawah langit berbintang. "Setiap manusia memiliki potensi besar dalam dirinya, Mas Bayu. Kau mungkin merasa dirimu kecil, tapi takdir seringkali memilih mereka yang tidak menyadari kekuatannya." "Takdir?" Bayu menatap Sari dengan mata yang penuh ketakutan. "Saya nggak minta ini semua. Saya cuma ingin pulang." Wanita itu tersenyum samar. "Takdir bukan tentang apa yang kau minta, tapi tentang apa yang kau terima. Kau telah sampai di sini, dan itu bukan kebetulan." Bayu ingin membantah, tetapi suara Sari seolah memancarkan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Napasnya terasa berat, dan ia merasa semakin tenggelam dalam kekacauan pikirannya. "Lalu, apa yang Mbak mau dari saya? Kenapa saya dibawa ke sini?" Sari melangkah lebih dekat, membiarkan gelombang kecil menyentuh kakinya. "Kau dipilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, aku tidak memaksamu, Mas Bayu. Ini adalah pilihanmu." Bayu mengernyit. "Pilihan apa?" Sari menatapnya dengan mata yang memancarkan sinar kehijauan, begitu tajam hingga Bayu hampir tak sanggup membalasnya. "Kau bisa menerima takdirmu, menjadi pemimpin yang akan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Atau kau bisa menolak, kembali ke kehidupan lamamu, tetapi tidak ada jaminan bahwa hidupmu akan sama seperti sebelumnya." Pernyataan itu menusuk hati Bayu. Ia menelan ludah, mencoba memahami arti di balik kata-kata wanita itu. "Kalau saya menolak, apa yang akan terjadi pada saya?" Sari tersenyum tipis, tetapi kali ini ada kesedihan yang samar di wajahnya. "Dunia manusia tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu, Mas Bayu.
Kau telah melangkah terlalu jauh. Menolak artinya melawan takdir, dan itu memiliki konsekuensi yang tidak bisa aku jelaskan. Bayu merasa kepalanya berputar. Ia menatap ke arah air lagi, melihat bayangan dirinya sebagai seorang pemimpin besar. Bayangan itu begitu asing, tetapi juga terasa seperti panggilan yang sulit ia abaikan. Aku tahu ini sulit, lanjut Sari, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Namun, tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Kau ada di sini karena dunia membutuhkanmu, Mas Bayu. Pilihlah dengan bijak. Bayu memejamkan matanya, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Di satu sisi, ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang sederhana, mencari nafkah sebagai tukang ojek, menjalani hari-hari biasa tanpa campur tangan hal-hal gaib. Tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jika saya memilih menerima, apa yang akan terjadi? Tanyanya akhirnya. Sari tersenyum penuh arti. Kau akan melihat dunia dengan cara yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Kau akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak tertulis, dan kekuatan besar akan menjadi milikmu. Namun, ada harga yang harus kau bayar. Harga. Bayu semakin gelisah. Harga apa? Sari memandangnya dalam-dalam, kali ini dengan tatapan yang lebih serius. Kau harus meninggalkan hidup lamamu. Segala hal yang kau kenal, keluarga, teman, kebebasanmu sebagai manusia biasa, semua itu akan menjadi masa lalu. Kata-kata itu menghantam Bayu seperti petir. Ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Meninggalkan semuanya. Lalu, apa yang tersisa dari saya? Dirimu yang baru, jawab Sari dengan nada tegas. Dirimu yang akan dikenang, tetapi tidak akan lagi diakui oleh dunia manusia. Kau akan hidup di antara dua dunia, tetapi bukan milik salah satunya. Bayu terdiam. Ia merasa seperti terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menakutkan. Menolak berarti kembali ke kehidupan lamanya dengan bayangan ancaman tak kasat mata yang mungkin mengintainya. Menerima berarti kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Debur ombak semakin keras, seperti mengiringi keputusan yang harus segera diambil. Bayu menatap Sari dengan wajah penuh keraguan. Kenapa saya? Apa nggak ada orang lain yang lebih pantas untuk ini? Kau yang dipilih, kata Sari dengan lembut tetapi pasti. Bukan aku yang menentukan, tetapi takdir. Bayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi dalam hati, ia tahu malam ini tidak akan pernah memberinya ketenangan. Di hadapannya, takdirnya menanti untuk diputuskan. Pilihan itu terasa berat, seperti membawa beban seluruh dunia. Namun, Bayu tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Angin pantai berembus lebih kencang, membawa aroma asin yang tajam hingga menusuk indera Bayu. Suara gamelan yang samar kini terdengar lebih jelas, iramanya semakin mendalam, seperti memanggil sesuatu di dalam jiwanya. Bayu berdiri di tengah kebimbangan, terombang-ambing antara ketakutan dan rasa penasaran yang terus mengusik. Mas Bayu, suara lembut Sari kembali memecah keheningan. Waktumu untuk memilih tidak banyak. Ombak tidak akan menunggu selamanya. Bayu menoleh ke arah Sari, yang berdiri tenang di tepi air. Sosoknya tampak bersinar di bawah cahaya bulan yang terasa aneh. Bulan itu terlalu besar, terlalu terang, seakan bukan berasal dari dunia yang ia kenal. Aku nggak tahu harus bagaimana, gumam Bayu pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini semua terlalu mendadak, terlalu gila. Sari melangkah maju, mendekat hingga hanya berjarak satu langkah darinya. Matanya yang hijau berkilauan memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran kelembutan dan kekuasaan yang mutlak. Takdir sering datang dengan cara yang tidak kau duga. Tapi ingat, Mas, setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Bayu menundukkan kepala, memejamkan mata sejenak. Pikiran tentang hidupnya sebelum malam ini memenuhi kepalanya, kakak perempuannya yang sering ia kirimi uang hasil narik, teman-teman sesama ojek yang sering bercanda di warung kopi, dan rutinitas kecil yang dulu ia anggap biasa. Jika ia menerima, semuanya akan lenyap. Tetapi jika menolak, ia tahu dirinya tidak akan pernah benar-benar bebas dari apa yang telah ia lihat malam ini. Apa kau takut kehilangan? Tanya Sari, seolah membaca pikirannya. Bayu mengangguk pelan. Iya, tapi saya juga takut kalau saya nggak bisa menghindari semua ini. Saya takut hidup saya nggak pernah sama lagi. Sari tersenyum tipis, ada rasa simpati yang terpantul di wajahnya.
Ketakutanmu wajar, Mas. Tetapi kadang, untuk menemukan makna yang lebih besar, kau harus rela melepaskan apa yang kau genggam. Ombak tiba-tiba menghantam lebih keras, hingga membuat pasir di bawah kaki Bayu terasa bergetar. Dari tengah laut, muncul kilauan hijau terang yang semakin lama semakin mendekat. Sosok itu besar, melingkar seperti ular, tetapi Bayu tidak bisa melihatnya dengan jelas karena terhalang kabut. "Apa itu?" tanya Bayu dengan suara bergetar. "Penjaga lautan," jawab Sari dengan nada tenang. "Ia datang untuk menyaksikan keputusanmu." Bayu merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat. Sosok besar itu terus mendekat, hingga akhirnya Bayu bisa melihatnya lebih jelas, seekor naga raksasa dengan sisik hijau berkilauan, matanya menyala seperti bara api, dan tubuhnya melingkar seakan melindungi sesuatu yang berharga. Naga itu mengeluarkan suara rendah yang menggema, seperti ribuan dentuman di kejauhan. Bayu merasa suara itu tidak hanya terdengar di telinganya, tetapi langsung menghantam dadanya, menimbulkan rasa takut yang begitu mendalam. Sari menoleh ke arah naga itu dan menundukkan kepala, memberi penghormatan. Ia adalah perwujudan dari kekuatan pantai selatan. Ia datang untuk mengukuhkan pilihanmu, Mas Bayu. Jangan ragu, karena ragu hanya akan membawamu pada kehancuran. Bayu menelan ludah dengan susah payah. Pandangannya bergantian tertuju pada naga raksasa dan Sari. Napasnya terasa berat, tetapi di tengah ketakutan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah bisikan halus yang menyuruhnya untuk maju, untuk menerima. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Sari mengulurkan tangannya. "Pegang tanganku, dan bersumpahlah pada laut. Bersumpahlah untuk menerima takdirmu, untuk melindungi keseimbangan yang telah lama terjaga." Bayu memandangi tangan Sari yang terulur, begitu halus namun terasa penuh kekuatan. Ia ragu, tetapi suara gemuruh ombak dan tatapan naga raksasa itu seolah memaksa dirinya untuk segera bertindak. Dengan tangan gemetar, Bayu akhirnya mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Sari yang dingin. "Apa yang harus saya ucapkan?" Sari tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Ucapkan bahwa kau menerima takdirmu, dan berjanji untuk setia pada lautan." Bayu menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata itu perlahan, suaranya bergetar. Saya menerima takdir ini. Saya berjanji untuk setia pada lautan." Begitu kata-kata itu terucap, angin yang sebelumnya berhembus kencang mendadak berhenti. Ombak di sekitarnya seolah membeku, dan cahaya hijau dari naga itu semakin terang, hingga Bayu harus menutup matanya. Ketika ia membuka mata lagi, semuanya berubah. Laut yang sebelumnya gelap kini memancarkan kilauan zamrud yang menyilaukan. Sari berdiri di depannya, tetapi kali ini ia tampak berbeda, lebih besar, lebih megah, dengan aura yang memancarkan kewibawaan tak terhingga. Bayu menyadari bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Pilihan telah dibuat, dan tidak ada jalan untuk kembali. Bayu masih berdiri terpaku di tempatnya, dikelilingi oleh cahaya zamrud yang seolah-olah menyatu dengan air laut. Tubuhnya terasa ringan, tetapi pikirannya penuh beban. Kata-kata sumpah yang baru saja ia ucapkan terus bergema dalam kepalanya, seperti mantra yang mengunci seluruh takdirnya. Di depannya, sosok Sari kini menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Gaun kebaya hijaunya bersinar seperti permata, rambutnya tergerai indah seperti gelombang air laut, dan mahkota kecil berkilauan bertengger di atas kepalanya. Ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, melainkan seorang ratu yang memegang kendali atas seluruh lautan. Bayu merasakan tanah di bawah kakinya perlahan memudar. Ia terkejut saat menyadari bahwa dirinya kini tidak lagi berdiri di pasir pantai, melainkan di atas permukaan laut yang solid seperti kaca. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tetapi rasanya seolah-olah dirinya menjadi bagian dari dunia yang asing ini. "Selamat datang di duniamu yang baru, Mas Bayu," kata Sari dengan nada anggun. "Mulai sekarang, kau adalah pelindung di antara dua dunia." Bayu menatap Sari dengan mata penuh pertanyaan. "Pelindung? Apa maksudnya? Apa yang harus saya lakukan?" Sari tersenyum tipis, tetapi ada kegetiran yang samar di wajahnya. "Menjaga keseimbangan. Dunia manusia semakin lupa akan batas-batasnya. Keserakahan, penghancuran alam, dan ketidakpedulian mereka telah mengganggu harmoni yang telah lama terjaga. Kau akan menjadi penghubung, memastikan bahwa dunia mereka tidak melangkahi dunia kami."
Bayu menggelengkan kepala, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Tapi, saya nggak tahu caranya. Saya cuma tukang ojek, bukan pemimpin atau orang penting. Sari melangkah mendekat, matanya memancarkan ketenangan yang misterius. Kau tidak harus menjadi siapapun untuk memulai, Mas Bayu. Kau telah dipilih bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena siapa dirimu. Hati dan jiwamu, meski penuh ketakutan, masih murni dan penuh potensi. Bayu ingin membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia menundukkan kepala, mencoba mencerna semua yang telah terjadi malam ini. Jadi, saya harus tinggal di sini. Di dunia ini, meninggalkan semua yang saya kenal. Sari mengangguk pelan. Ya, tetapi itu bukan berarti kau akan sepenuhnya terputus dari dunia manusia. Ada saatnya kau kembali, tetapi bukan sebagai orang biasa. Kau akan menjadi penjaga, pengawas, dan penegak harmoni. Namun, setiap langkah yang kau ambil akan selalu membawa konsekuensi. Bayu mendongak, menatap Sari dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. Dan kalau saya gagal, kalau saya nggak bisa menjalankan tugas ini. Sari terdiam sejenak, lalu menatap Bayu dengan tatapan yang dalam. Gagal berarti kau mengizinkan kehancuran untuk datang. Tidak hanya bagi dunia manusia, tetapi juga bagi dunia ini. Tugasmu berat, Mas Bayu, tetapi kau tidak akan berjalan sendirian. Di saat yang bersamaan, naga besar yang sebelumnya berdiri diam di tengah lautan kini melingkar mendekat. Suara gemuruh rendahnya menggema, dan matanya yang bercahaya seperti bara memandang Bayu dengan tajam. Ini adalah penjaga pertama yang akan mendampingimu, kata Sari sambil melirik ke arah naga tersebut. Namanya tidak bisa diucapkan oleh lidah manusia, tetapi ia akan mengenalimu sebagai tuannya. Kau bisa memanggilnya dengan hatimu, dan ia akan datang. Bayu menatap naga itu dengan rasa takut dan kagum. Naga itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberi penghormatan, lalu mengeluarkan suara lembut yang anehnya membuat Bayu merasa sedikit lebih tenang. Tapi, kenapa saya? Apa benar saya pantas? Bayu bertanya lagi, suaranya terdengar lebih lirih. Sari tersenyum samar. Kau akan menemukan jawabannya di perjalananmu, Mas Bayu. Kadang, takdir bukan tentang pantas atau tidaknya, melainkan tentang keberanian untuk melangkah maju. Sebelum Bayu sempat bertanya lebih jauh, air di sekitarnya mulai bergetar. Ombak yang tadinya tenang kini bergerak liar, dan angin bertiup semakin kencang. Langit berubah menjadi gelap pekat, dihiasi kilatan cahaya hijau yang menyerupai petir. Apa yang terjadi? Tanya Bayu panik. Sari memandang ke arah laut, wajahnya menjadi serius. Seseorang telah melanggar batas. Dunia manusia telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Inilah sebabnya kau harus ada di sini, Mas Bayu. Saat keseimbangan terganggu, kau adalah satu-satunya yang bisa memulihkannya. Bayu merasa tubuhnya mulai bergerak sendiri. Ia merasakan energi yang aneh mengalir dalam dirinya, seolah ada kekuatan baru yang terbangun di dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena dorongan yang ia sendiri tidak pahami. Sari melangkah mundur, membiarkan Bayu berdiri di tengah pusaran energi yang semakin kuat. Inilah saatnya, Mas Bayu. Buktikan bahwa kau layak memegang takdir ini. Bayu menarik napas panjang. Meski ketakutan masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Keputusan telah dibuat, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Baik, katanya akhirnya, suaranya tegas meski bergetar. Saya akan menjalani ini, apapun yang terjadi. Sari tersenyum, dan kilauan hijau di matanya semakin terang. Bagus, maka mulailah perjalananmu. Dunia menunggumu, Mas Bayu. Seketika, Bayu merasakan tubuhnya ditarik oleh arus yang kuat. Dunianya berputar, dan dalam sekejap, ia terseret ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di pantai selatan, tetapi di tempat yang asing, dengan tugas yang sudah menantinya. Bayu terhempas di sebuah tempat yang gelap dan asing. Udara di sekelilingnya terasa tebal dan pengap, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahannya. Di kejauhan, ia mendengar suara gemuruh yang aneh, seperti rintihan ribuan makhluk yang terluka. Ia memandang sekeliling, tetapi pandangannya hanya dipenuhi oleh kabut pekat berwarna hijau kehitaman. Tempat ini terasa seperti bagian lain dari dunia,
jauh dari kenyataan yang ia kenal. Bayu menelan ludah, mencoba meredakan rasa takut yang semakin membesar di dalam dirinya. "Di mana ini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh kekuatan terdengar di telinganya. "Kau berada di perbatasan dua dunia, Mas Bayu. Ini adalah tempat di mana keseimbangan mulai goyah." Bayu menoleh cepat dan mendapati Sari berdiri di dekatnya, namun sosoknya tampak lebih pucat, seperti bayangan dirinya yang sebenarnya. Aura megahnya kini tergantikan oleh kesedihan yang mendalam. "Apa yang terjadi?" tanya Bayu, suaranya penuh kegelisahan. "Kenapa aku dibawa ke sini?" Sari menghela napas panjang, matanya menatap Bayu dengan sorot penuh harapan sekaligus kekhawatiran. Perbatasan ini adalah simbol dari keseimbangan yang harus dijaga. Tapi manusia telah melampaui batasnya. Mereka menggali sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, sebuah kekuatan kuno yang tersembunyi di dasar laut. Bayu mengernyit. "Kekuatan apa?" "Sebentuk energi purba," jawab Sari dengan nada serius. "Sesuatu yang bisa menghancurkan kedua dunia jika dilepaskan. Dan kini, manusia telah membangunkannya." Bayu merasakan tubuhnya semakin dingin. "Jadi, aku harus menghentikan itu. Bagaimana caranya? Aku bahkan nggak tahu apa yang harus kulakukan." Sari mendekat, meletakkan tangannya di pundak Bayu. Sentuhannya dingin, tetapi penuh keyakinan. "Kau tidak sendirian. Kau memiliki kekuatan yang telah diberikan oleh laut. Kau juga memiliki penjaga yang akan membantumu." Seakan menjawab perkataan Sari, naga hijau raksasa muncul dari balik kabut, sisiknya bersinar terang, menembus kegelapan. Naga itu mendekat dengan gerakan anggun, tetapi kehadirannya membawa rasa hormat yang luar biasa. Bayu menatap naga itu dengan rasa campur aduk. "Tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatanku. Aku bukan orang yang tepat untuk ini." Sari tersenyum tipis, tetapi ada ketegasan di balik senyumnya. "Keberanianmu adalah kekuatanmu, Mas Bayu. Percayalah pada dirimu sendiri, seperti laut telah mempercayaimu." Belum sempat Bayu menjawab, kabut di sekitarnya mulai berputar cepat, menciptakan pusaran angin yang membuatnya sulit berdiri. Dari tengah pusaran itu, muncul sosok besar berbentuk kabur, tetapi kehadirannya begitu menekan, membuat Bayu sulit bernapas. Sari berbisik, suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh angin. "Itu adalah kekuatan yang dibangkitkan manusia. Ia belum sepenuhnya bebas, tetapi jika tidak dihentikan, ia akan menghancurkan semuanya." Bayu menatap sosok itu dengan mata melebar. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" "Hadapi dia," jawab Sari tegas. "Kau tidak perlu tahu caranya. Ikuti instingmu, dan kekuatanmu akan memandu." Naga besar di samping Bayu mengeluarkan raungan keras, suaranya bergema seperti ribuan guntur yang meledak bersamaan. Bayu merasa ada energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya sedikit lebih berani. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mengabaikan rasa takut yang masih menghantuinya. Sosok besar itu mendekat, kini terlihat lebih jelas. Ia adalah makhluk raksasa yang terdiri dari bayangan dan air, dengan mata merah menyala seperti api. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat Bayu hampir kehilangan keseimbangan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku harus mencoba," gumam Bayu pada dirinya sendiri. Naga di sampingnya bergerak maju, memberikan sinyal kepada Bayu untuk mengikutinya. Bayu mengambil napas dalam, lalu melangkah maju dengan keyakinan yang mulai tumbuh. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga Bayu berdengung. Tetapi ia tidak mundur. Ia mengangkat tangan, dan seolah tanpa disadari, energi hijau keluar dari tubuhnya, membentuk cahaya terang yang menembus kegelapan. Makhluk itu mundur sedikit, tetapi kemudian menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Bayu berteriak, mencoba mengarahkan energi dalam tubuhnya untuk melawan. Naga hijau itu melingkari Bayu, melindunginya dari serangan langsung, sementara Bayu terus berusaha mengendalikan kekuatan barunya. Pertarungan itu berlangsung seperti mimpi buruk. Setiap serangan yang Bayu lakukan terasa seperti menguras seluruh energinya, tetapi ia tidak berhenti. Ia ingat apa yang Sari katakan, keberanian adalah kekuatannya. Akhirnya, dengan satu ledakan cahaya terakhir, makhluk itu menghilang. Kabut yang menyelimuti tempat itu perlahan memudar, digantikan oleh sinar lembut dari matahari yang terbit. Bayu terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Naga besar itu mendekat, menundukkan kepalanya seolah memberikan penghormatan.
Sari berdiri tidak jauh darinya, tersenyum lembut.